Dan ternyata jepitan ini cukup keras, akhirnya membuat ekornya putus. Boga-boga itu adalah asal muasal dari nama si Bolga gitu ya. Terus lalu dijadikan hewan sebagai representasi Yes. kegiatan kita, semangat kita. Lauk boga-boga atau Ogenova mudskipper. Masih ada nggak ikan itu sekarang? Oh Indosara, kembali lagi bersama kami di channel Tuturunduk bersama saya Alma Tegar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah-kisah di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu tetap bersama kami dalam segmen Latar Kata. Baik, kita sampai di episode ke-8. Ini adalah episode spesial di mana 7 cerita rakyat sudah kita lalui, dan 7 cerita rakyat tersebut adalah cerita rakyat klasik yang turun-temurun. Dan mulai dari episode ke-8, 9, 10 kita akan membahas tentang cerita-cerita rakyat yang dituliskan pada masa kini yang harapannya akan dilanjutkan ke depannya. Untuk itu, mari bersama kami dalam pembahasan di episode ke-8 kali ini tentang Siboga dan Rajo Here. Baik, saya tidak sendirian. Lagi-lagi saya ditemani oleh narasumber yang terlibat penuh dalam penyusunan buku ini. Narasumber pertama, kita akan menyapa seorang yang memberikan arahan-arahan ilustrasi kepada tim ilustrator dalam penggambaran kisah-kisah yang ada di dalam buku ini. Untuk itu, mari kita sapa. Assalamualaikum, Oge Nopal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alwa dan juga sanak-sanak sekalian. Semoga kita selalu sehat datang. Amin, amin, amin. Nah, narasumber kedua ini adalah narasumber spesial, di mana beliaulah penulis asli, gitu ya. Ibaratnya nih kalau cerita sudah berlalu 50 tahun kemudian, mungkin beliau sudah menjadi legenda juga nih. Untuk itu, mari kita sapa Bung Irfan Arhamsah Sihotang. Selamat malam. Assalamualaikum, Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, di sana. Oh, di sana. Di sana. Wah. Siap. Nah, ini terima kasih banyak nih sudah kembali bergabung untuk kita pembahasan kali ini. Tentunya ini menjadi edisi yang spesial juga untuk Bung Irfan, di mana ini adalah karya yang dimana karya sastra berupa cerita rakyat yang juga menjadi bagian dari 7 cerita rakyat klasik yang sudah turun-temurun. Ini mudah-mudahan turun-temurun lagi nih. Amin. Tentang Siboga dan Rajo Here. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya dulu untuk membacakan sinopsisnya. Ini mungkin pasti betul-betul baru nih di telinga sanak tuturunduk sekalian. Nah, dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Sibolga ada yang namanya Pulau Here. Mungkin teman-teman kalau tahu Pulau Here itu ada di Sambas yang saat ini menjadi pelabuhan Pelindo. Nah, dulu Pulau Here ini dihuni oleh Kerajaan Kera, di mana Raja Keranya itu bernama Raja Here atau Rajo Here. Beliau sangat cerdas dan memiliki ego yang tinggi gitu ya. Ya, sekaligus sombong juga gitu ya. Dan juga hiduplah seekor ikan yang bernama lauk boga-boga yang dikenal di Sahabat sebagai Siboga. Nah, dia ini adalah ikan yang bisa naik ke atas lumpur, dan dia biasanya mencari makan di atas lumpur. Dia punya
teman baik, sahabat baik namanya Kapiting Bako. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu kepiting bakau gitu ya. Nah, sudah dikenal lumrah gitu ya, kalau si Boga dan Rajo Here ini sering berdebat, bertikai gitu ya. Nah, namun konflik mereka kali ini betul-betul mengubah nasib Rajo Here. Nah, pertikaian kali ini seperti biasa, Rajo Here dengan kesombongannya, si Boga dengan kecerdikannya gitu ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk bertanding, berkompetisi. Dan kompetisi itu digagas oleh si Boga, ikan kecil ini. Siapa yang lebih lama bertahan di habitat lawannya, dia yang menang. Dan Rajo Here siapa takut, karena dia berpikir gitu kan, mana mungkin ikan bisa bertahan di darat. Akhirnya mereka bertanding ketika itu di bulan purnama senja dengan pasang yang cukup tinggi. Dan kesempatan pertama dilakukan oleh lauk Boga-Boga atau si Boga. Dia naik ke atas lumpur, dikira sama si Rajo Here, ini pasti bertahan berapa lama sih. Ternyata memang si Boga bisa bertahan lama di darat. Nah, giliran Rajo Here yang harus masuk ke air. Nah, ini membuat Rajo Here sebenarnya tidak berani masuk ke air. Dia takut air. Dia mulai panik nih. Gara-gara dia panik, akhirnya dia terpleset dari pohon kelapa. Dan dia hampir jatuh, dia bergelantungan gitu kan. Tapi dia harus konsekuen dengan pertandingan ini gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya teman dari si Boga, si Kapiting Bako, menjepit ekornya gitu kan, biar dia jatuh. Dan ternyata jepitan ini cukup keras, akhirnya membuat ekornya putus. Dan akhirnya Rajo Here pun malu dengan kesombongannya. Dan diceritakan pula sejak itu keturunan dari kerajaan kera ini tidak memiliki ekor yang panjang lagi. Ya, kurang lebih itu sinopsisnya, yang dimana lengkapnya bisa dibaca di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Ya, untuk kesempatan pertama nih, tentunya kita berikan kepada penulis nih. Ide gagasannya nih dari mana nih Bung Irfan? Baik, untuk pertama harus di-mention ya, yang punya Pulau Erek itu Kak Devi ya. Oh iya, Ya. Kak Devi. Oh, itu tanah pribadi ya? Tanah pribadi itu? Bukan. Bukan namanya. Kak Devi itu adalah orang Sambas asli Iya, yang iya. tinggalnya di bersebelah-belahan dengan Pulau Erek. Iya, iya. Oh, iya. Bahkan saya baru tahu Erek itu artinya monyet Mhm. dari Kak Devi. Oke, siap. Kak Devi yang mengatakan bahwasanya dulu di pulau itu banyak monyet. Siap. Nah, artinya Erek itu adalah monyet gitu ya. Pulau Erek monyet. Belum Nah. niat ya. Yang kedua, ini terpisah-pisah Bang. Terpisah. Siap, siap. Apa namanya? Dikoleksi dari berbagai sumber. Singkat, ya. Siap. Nah, itu tadi Kak Devi. Nah, ada dari almarhum Rajo Kinenggolan, itu ada salah satu tokoh Pasisi ya, yang getol memperjuangkan Boga-Boga itu adalah asal muasal dari nama Sibolga gitu ya. Nama Sibolga ya. Jadi kan banyak Memang versi. ada beberapa versi ya. Ada Nama banyak Sibolga versi. itu dari mana? Nah, sebenarnya versi-versi itu tak masalah sebenarnya. Itu Ya. mengayakan cerita ya. Betul. Nah, semakin banyak versinya justru semakin ketahuan banyak orang kreatif di Sibolga gitu ya. Siap. Nah, kemudian pada saat itu saya mungkin di usia SMA, Bang, saya pernah dengar Bapak itu bercerita tentang lauk Boga-Boga gitu. Iya. Lauk Boga-Boga ini adalah ikan lumpur. Ya. Yang biasanya memang habitatnya itu di rawa pertemuan Rawa ya. air laut. Kemudian ada, dan itu memang terjadi apa namanya? Habitatnya itu memang di sekitaran bibir pantai itu ya. Bibir pantai ya. Tapi bukan pantai bersih putihnya, bukan, tapi lebih ke Ya. rawanya itu. Lumpur bakaunya ya. Lumpur bakau. Nah, Ya.
Dan dapat nih dua karakter gitu kan disatukan dalam satu cerita itu. Ya, Motif pembuatan cerita ini adalah untuk mempopulerkan kembali Ya. Sambas gitu ya. Salah satu Ya. bagian penting dalam sejarah Sibolga sebenarnya. Karena apa? betul. Sambas itu dulu Sambas yang sekarang itu dulu genangan air, itu adalah laut dulu kan. Betul. Semakin padatnya penduduk Sibolga Direklamasi ya. reklamasi. Cara mereklamasi itu bagaimana? Itu Pulau Erek dikeruk, Iya. ditimbunkan ke daerah Sambas sampai ke Tangkahan itulah banyak ya. Ya. Ini salah satu momen penting bagi kota Sibolga. Jadi perlu kita gagas satu cerita untuk mengingatkan kembali ya kota kita ini kecil, tapi dia dibangun dengan rasa semangat yang tinggi gitu ya bang. Betul. Terus guyup masyarakatnya bermusyawarah, kemudian sama-sama membangun membuka itu Sambas pada saat itu gitu. Kemudian kita butuh sebenarnya fabel gitu bang, karena Sibolga Ada ya, belum ada ya. sama sekali belum ada fabel gitu. Ya sudah deh, jadi idenya itu kita pertemukan antara Rajo Erek, Laut Boga-Boga, cerita tentang latarnya di Sambas, di Pulau Erek itu sendiri, dan kita kisahkan secara fabel. Siap. Nah, makna implisitnya dari cerita ini adalah tentang bully sebenarnya bang. Bully ya. Jadi bagaimana anak-anak membaca buku ini atau orang dewasa membaca buku ini sudah pertama dia tidak lagi membuli. Ya. Kedua dia tak takut lagi untuk dibully karena Dia memiliki perlawanan gitu ya. Ya, dia memiliki perlawanan. Nah, dikisahkan si pembuli itu adalah Rajo Erek dan yang pada saat itu adalah Laut Boga-Boga. Itu. Siap. Latarnya apa? Ini menarik banget ya. Ternyata bagaimana Bung Irfan mengambil cuplikan-cuplikan informasi penting yang layak untuk dilestarikan, untuk disampaikan dalam sebuah kisah gitu ya. Dengan makna itu tadi terkait pembulian itu tadi ya. Maksudnya biar tidaklah ada lagi kejadian-kejadian serupa ke depannya. Nah, gimana nih Bung dari Oge Nopal nih? Ya, Gimana Ge? Ini ibaratnya kan selama ini Oge Nopal sangat-sangat kuat gitu ya dalam meneliti terkait kisah-kisah klasik Ge. Dan ini kan bisa dibilang kisah baru Ge. Menurut Oge signifikansinya gimana nih kira-kira? Bertahan nggak kira-kira sampai abad ke-35 gitu? Karena ini sangat menarik ya untuk kita untuk kita teruskan gitu ya. Kalau bagi saya pribadi gimana Ge? Bentar ya. Oke. Kalau saya memperhatikan bahwa fabel ini penting. Ya, Ceritanya sangat sederhana. Dan seperti biasa saya selalu gayung bersambut dengan Bung Alma bahwa cerita fabel ini dinilai moral sebagai cerminan bagi diri kita. Kita bercerminnya kepada hewan, Pak. Ya. Ya, kita nggak bisa dong. Entah persaingan atau hewan. Jadi seperti ada fabel legendaris tentang perlombaan lari. Dan kelinci ya. Iya, itu kan sangat legendaris. Oke, itu satu ya. Dan kata Bung Irfan ini penting. Ya betul penting. Karena ini kan nilai moral. Nah, oke. Itu kata kunci yang pertama, penting ya. Yang kedua, ini yang menarik kata Bung Alun. Apakah bisa bertahan sampai abad ke-35? Oke, baik. Kita ambil contoh. Ada 3 candi. 3 ada di Pulau Jawa, ya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Satu candi Sojiwan di Klaten, Jawa Tengah. Yang kedua candi Mendut di Magelang. Yang ketiga candi Surongono di Desa Canggu, Jawa Timur. Nah, ini candi Surongono ini candi
penjelmaan dari Raja Breweiter, pamannya Hayam Wuruk. Nah, di candi-candi itu ada fabel, Bu. Ada fabel ya di candi itu ya. Coba ya, dan itu sudah bertahan lebih dari 35 tahun. Bahkan sudah ratusan tahun. Iya, ratusan. Diabadikan. Diabadikan. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan fabel kita, Raja Herek dan The Mask Keeper atau ikan bogam juga. Ya, bagaimana mengabadikannya? Kita apakah perlu relief mural gitu? Ada kan di sekitar Pulau Herek itu sekarang kan itu juga yang pemukiman dan pelabuhan ya. Apakah perlu mural seperti itu? Ini yang sangat Nah, perlu gitu. Apakah perlu diundang seniman dari mana-mana, dari Nusantara? Jangan pakai seniman asing ya. Cinta Indonesia, cinta produk lokal ya. Apakah harus seperti itu? Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah itu menjadi spot wisata dan juga bisa menjadi tempat wisata kegiatan, tempat renungan kecil bagi anak-anak, dan itu kalau bisa ada taman. Betul. Ya kan itu kalau seperti itu perlu seperti relief candi gitu. Iya, itu kan bisa jadi gagasan kita bersama. Jadi menarik. Inspirasinya adalah tiga candi tadi. Ya. Salah satu candi itu ya, saya nggak tahu candi sebelah ini mana ya. Ada fabel yang menarik, Irfan dan Bung Alwi, yaitu tentang bangau yang memberikan tumpangan pada sepasang kura-kura. Jadi burung bangau ada 2 sepasang, kura-kura sepasang. Ini ceritanya mau berpindah lokasi. Jadi kura-kura yang sepasang ini menumpang kepada burung bangau. Bolehkah saya ikut? Boleh, kata saya. Oke. Tapi ingat, sepanjang perjalanan kau jangan berkata-kata. Jadi menumpanglah si kura-kura ini, 2 ekor kura-kura ini, burung bangau dengan burung bangau. Tapi burung bangau ini, 2 burung bangau mengapit besi kayu. Oke. Jadi burung bangau. Ya. Tangan 2 tangan saja bangau. Ya. Betul. Kura-kura ini ada di depan. Dan jari. Ya. Jadi mulut 4 mulut, kalau 4 moncong hewan ini 4 garis. Ya. Jadi mengapit besi ini kayu ya. Syaratnya tadi apa? Jangan berbicara. Mereka melewati daerah Saran Serigala. Serigala yang jadi selama dalam perjalanan itu melewati sepanjang jalan itu kepada serigala. Nah, serigala ini mengguli si kura-kura, bukan bangaunya. Ya, kura-kura itu bodoh, merasa dirinya terbisa terbang. Padahal dia cuma numpang aja tuh. Iya. Terprovokasi dengan serigala. ucapan serigala, si kura-kura membalasnya dengan dia membuka mulut kan. Ya. Hasil bekapan mulutnya terlepas dari kayu dan mereka berdua jatuh dan menjadi bangsa serigala. Dan itu ada di salah satu candi, saya lupa ya, saya nggak berani, silakan. Menarik banget ya. Di situs Wikipedia atau coba cek di channel Assisi Channel ya, yang mana hostnya adalah Mas Franciscus Assisi. Silakan Ustaz, ya, coba dicek ya. Dan ini menarik, memang sederhana terlihat, tapi ternyata memiliki kesan ya, kesempatan untuk mengalih wahanakan, ibarat kata apa basket Bung Ira ya, ke arah yang lain lagi. Ya, silakan Bung Alma dan Bung Ira. Menarik ya, sebenarnya jujur ya, ketika setting Pulau Herek ini dipilih gitu ya, saya secara pribadi feeling, oh ini benar nih, Bung Irfan sebagai penulis pasti ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pulau ini dulu eksis dan dia di sekitarnya banyak pohon bakau, gitu kan? Dan memang Sibolga itu adalah tadinya bakau yang kemudian diuruk, direklamasi, dan bahkan Pulau Herek itu sebagian besar diambil untuk ditimbunkan gitu ya. Dan jadi ini penting juga untuk diketahui oleh teman-teman semua, terutama generasi muda gitu kan. Terus tentunya bahasa Herek saya juga baru tahu kalau ternyata Herek itu artinya kerak gitu kan. Itu bahasa apa yang ngomong-ngomong? Bahasa pesisir, Bang. Bahasa pesisir ya? Aduh, saya kurang pesisir berarti ini. Sama, Bang. Yang lebih pesisir itu mungkin Kak Devi ya. Kak Devi ya. Jadi, nah, yang menjadi menarik adalah
tak ada cerita Oge Nopal. Gimana ya caranya ini bisa tetap lestari dengan reliefnya gitu kan? Ya, ya. Intinya, Ge, bagaimana Pulau Here ini harus tetap eksis. Iya, iya. Betapa ibaratnya apabila suatu setting dari cerita rakyat itu hilang, itu kan bisa hilang bersama ceritanya kan. Ya. Ibaratnya contoh kayak Bukit Batara tiba-tiba ditambang, pasti kan nggak kelihatan lagi Bukit Bataranya mau cerita apa gitu. Masa ceritanya dulu di situ ada bukit ya kan? Nggak mungkin gitu kan. Sedangkan Barus masih Barus, Lopian masih Lopian gitu kan, Lobuto masih Lobuto gitu kan. Nah, ini Pulau Here ini menjadi suatu gagasan yang baik juga ya, kalau ini harus bisa kita pertahankan melalui cerita ini. Jadi maknanya banyak banget jadinya nih. Selain memang secara harafiah ceritanya untuk punya pesan moral kepada generasi muda terutama. Yang kedua, gimana setting Pulau Here itu harus kita kita lestarikan, karena memang Oge Nopal pernah naik ke Pulau Here, Oge. Di bagian lerengnya Aja. Nah, saya mau kan dulu pernah kita ya. Ya, sehari sih. Sehari Sibolga kita bikin konten ketika itu ada acara peringatan Hari Pariwisata Internasional. Jadi kita keliling ke 13 titik daya tarik wisata nih di Sibolga. Nah, salah satunya itu Pulau Here. Jadi kita naik di atas dan itu flat di atas. Flat di atas. Betul-betul memang naik lerengnya ekstrim ya gitu, karena memang belum ada jalan yang memang bisa nyasar gitu. Enggak, itu kan di dalam pelabuhannya. Cuma kita hampir jatuh aja kan, karena itu kalau nggak salah habis hujan juga. Hujan juga, jadi memang agak-agak rawan lah gitu ya. Licin. Ternyata di atas itu flat data dan itu potensial ya. Jadi kalau misalnya Oge Nopal punya ide bikin sesuatu relief atau apapun, menarik juga ya di sana gitu kan. Dipikir gagasan-gagasan yang bergulir gitu dari sekedar membuat cerita rakyat gitu. Nah, yang berikutnya nih, kembali lagi ke cerita nih. Dikisahkan memang si Rajo Here ini kan dipotong nih ekornya oleh Japitan Kepiting. Maka dari itu dia tidak punya ekor lagi gitu kan. Ini memang jenis keranya ada yang tanpa ekor ini. Nah, benar Bang. Jadi kera itu sebenarnya tanpa ekor. Monyet itu yang punya ekor gitu. Oh, begitu. Nah, itu sebenarnya spesies berbeda sih. Genetik yang berbeda. Genetik yang berbeda dari bangsa kera. Dari primata ya. Oke. Primatanya. Tapi ini apa juga nih? Kita kredit juga lah untuk ending itu memang sumbangsi ide dari Pak Sapriwal. Oh begitu. Jadi Pak Sapriwal itu saya sempat kebingungan Bang mengklimakskan cerita ini. Betul. Nah ya Pak, bikin cerita yang endingnya itu nggak habis. Iya. Cuma bisa jadi penutup gitu. Iya. Kenapa dikatakan itu nggak habis Bang? Mungkin kalau Rajo Here mati kan habis gitu kan. Iya betul. Karena memang fabel pertikaian antara Rajo Here sama si Boga-Boga ini ingin kita lestarikan, mungkin dengan cerita-cerita baru kan. Ini jadi tokoh fabel. Oh begitu ya. Fabel di Sibolga mungkin dengan tema cerita berbeda, mereka lagi tokohnya gitu. Oke, baik. Jadi tokoh fabel spesifik ya. Tokoh fabel spesifik gitu. Dibandingkan banyak sih, kalau dari dulu kan ide orang teman-teman itu kan ikan tongkol, ikan ikan dalam lautan kan. Sebenarnya lebih asik memotret di darat dan laut ya. Darat dan laut sekaligus gitu. Karena kalau memang Abang kita semua bisa tahu lah, potret ekstrim dari cerita ini adalah potret ekstrimnya ya, itu pertikaian antara orang gunung dan orang laut sih. Klaim ini tanah kami. Oh iya. Nah, orang tepi laut ini tanah kami, akhirnya bentrok kan. Betul. Padahal ini sama-sama di Sibolga gitu. Mau dari orang gunung, dari Toba, dari manapun, ya udah di Sibolga. Orang pesisir gitu kan, mau dari mana, dari Poncan, dari Bengkulu, dari apa, ya udah kita satu aja di Sibolga gitu. Siap. Gue lebih ekstrim lagi pikirannya Bang tentang Rajo. Gimana Ge? Ikan boga-boga ini.
penjelasan dari Bung Irfan menarik. Jadi Babel ini menjadi sebagai pengingat kesadaran politik bagi kita. Iya, jadi kebanyakan ya kalau itu ya dalam filsafat manusia dan terus lalu menjadikan hewan sebagai representasi kegiatan kita, semangat kita. Dan jadi ini membuktikan bahwa kita itu sebagai makhluk berakal gitu ya, kita juga harus melihat dari alam semesta apa yang bisa kira-kira seperti itu. Iya ya. Menarik. Oh tadi ini ya sebelum tadi. Ya, tadi kan juga sekaligus memperlihatkan wilayah Sibolga kan ini pantesan gitu. Dan saya juga tahu pantas memberitahukan kepada teman saya itu berdomisili di Medan. Jadi saya mengatakan kepada keponakan saya di Sibolga ini ada 3 gunung yang berada di tengah-tengah. Yang satu gunung Pahit, itu kesalahan saya. Yang kedua adalah gunung yang di sekitaran Jalan Selamat. Nah, kalau saya katakan gunung karena waktu itu kita belum ada pembahasan. Iya. Itu ya ada di pelabuhan. Jadi saya ingin ceritakan kembali nanti jika ketemu kepada isi kayaknya. Bahwa ini sebenarnya ini di laut ya, ini bukan pulau tapi Pulau Kerek. Pulau ya. Ya punya narasi. Betul Ustaz. Dan mudah-mudahan ini nanti jadi narasi kita bersama memperkenalkan kota Sumida melalui salah satunya dari Pulau Kerek tadi. Silakan Bu. Ya, satu sisi kalau saya pribadi ya ngelihatnya ini juga sih bahwa ada isu kelestarian juga sebenarnya di sini. Benar Bang. Banyak sekali kan isu kelestarian. Pertama yang paling sederhana deh tentang ekosistem bakau. Ya Bang. Ya. Yang dimana kebetulan beberapa waktu yang lalu kan FKK juga dilibatkan oleh Pertamina ya untuk menanam bakau gitu kan. Walaupun ternyata sulit hidup gara-gara limbah. Betul tercemar. Ya. Tuh yang pertama. Yang kedua Jalan Badar ya. Di belakang apa namanya kilang itu. Jalan Badar. Iya betul. Nah, yang kedua adalah ketika dibilang lauk boga-boga atau Ogenova mud skipper, masih ada nggak ikan itu sekarang? Ya kan itu kan jadi pertanyaan kan. Kalau saya pribadi waktu pernah ke Wakatobi masih ada ya. Wakatobi mungkin kan masih bagus lautnya ya. Tapi kalau di Sibolga kayaknya itu deh. Kayaknya udah nggak ada lumpur yang alami deh. Adanya Jago masih ada. Dia apa ada Bang? Jago masih ada ya. Jago ada Bang. Pandaratan masih ada ya. Pandaratan. Pelabuhan sana. Ya artinya sebenarnya dulunya itu kan banyak di sekitar perkotaan kita kan. Jadi artinya bibir pantai kita ini udah sangat tercemar. Jadi ini memang salah satu isu lingkungan juga nih. Ya benar. Karena sekarang udah nggak ada lagi lumpur alami yang di tepian kita kan, yang ada sampah. Wah, sampah itu kan luar biasa banyak di tepian pantai kita ini. Ya isu juga lah. Mudah-mudahan banyak pesan-pesan yang yang secara implisit gitu ya ditampilkan dalam kisah Sibolga dan Rajo Here ini bisa sampai juga ya, dan ini bisa menjadi suatu suatu romantisme tersendiri gitu untuk kota Sibolga gitu. Karena memang jujur aja ya, beberapa kisah-kisah yang kita baca itu sebagian besar kan setting-settingnya kan ada di luar kota semua. Satu-satunya kan paling legenda Ujung Sibolga. Itu pun awalnya mereka di Desa Ajoran dulu kan. Nah, yang spesifik di kota Sibolganya kan baru ini nih. Jadi saya pikir ini punya signifikansi lah cerita ini. Gimana? Siapa tadi yang mau ini nih? Mengirpan nih. Monggo. Insya Allah Bang, semua tulisan yang terkandung di dalam antologi cerita rakyat itu, kenapa memang kita menulis itu dan membuat ilustrasinya sedemikian rupa bagus ya, kita katakan kita berupaya untuk itu. Betul. Karena memang kita berharap Bang, seluruh pesan moral, seluruh
kekayaan cerita itu, mau baik dari latar belakang, latar tempat gitu ya. Ya. Itu memang masuk menjadi salah satu opsi bahan ajar, Bang, di Sibolga. Ini bahan ajar ya. Ya, Berarti harapannya buku ini harus ada dong di setiap sekolah ya. iya, benar, Bang. Tapi memang Iya. tergantung apa namanya? Kita kan masih terus berusaha kan memasukkan Betul, ini betul, dalam betul. salah satu apa ya? Tapi nantilah ada sesi membicarakan satu buku ya, Bang. Siap. Oh, nanti bisa. Memang kita ada rencana seperti itu ya. Udah, saya tahan dulu lah. Siap. Yang ada ya, Kek? Ada lagi, Kek? Enggak ada lagi ya. Oke, baik. Saya merasa sudah lengkap. Lengkap ya. Ini luar biasa menarik. Lengkap. Bagaimana kita akhirnya memiliki cerita fabel untuk bagian dari cerita rakyat kita yang ternyata setelah kita bahas banyak banget signifikansi geologisnya, ekologisnya, budayanya, bahkan kontekstual juga dengan pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Bang Alma, Ya, silakan. Ada lagi nih. ini nih, saya ingin nulis satu cerita tentang Rajo Erik dan Boga-Boga. Ya. Kali ini mereka berteman dan mau pergi ke Habil. Ois, Ayabi. Ayabi ya, Ayabi. Ayabi. Ya, kita tunggu ya. Bagaimana kisahnya Rajo Erik dan Boga-Boga itu Siap. pergi ke Ayabi ya. Siap. Kita tunggu nih ceritanya. Setelah ini oke, karena ada legenda Ayabi ya. Iya, benar. Terakhir, episode terakhir. Kan lihat kan ya ceritanya. Siap. Dari Sampas ke Ayamani, Ayabi gitu ya. Ayabi ya. Siap. Dari Sampas ke Oke. Ayabi. Kita tunggu ceritanya ya, Bung Irfan. Saya Baik. Menarik. apa namanya Bang, nanti saya koordinasi lah dengan Oke Novel ini gimana nih cara ilustrasinya ya. Siap. Oke, baik. Siap, sedia. Jadi banyak nih Perogen Opal nih. Iya, bikin repot aja di kalian berdua. Dengan senang hati. Mari. Enggak jadi. Siap. Oke. Makasih banyak Bung Irfan. Makasih banyak Ogen Opal. Kasih Bang. Terima kasih banyak. Ya. Bang. Ya, oke. Tanah Tuturunduk. Demikian pembahasan kita tentang si Boga dan Rajo Here, di mana ini merupakan satu-satunya fabel yang luar biasa, banyak pesan moralnya, banyak pesan-pesan ekologisnya, kebudayaannya, tentang setting signifikansinya di dalam perkembangan kota. Tentunya ini menjadi diskusi yang menarik untuk kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin turut berdiskusi, mungkin ada komentar-komentar yang menarik, silakan tulis di kolom komentar. Tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita semakin berkembang. Untuk itu terakhir dari kami, Oi di sana.